Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa ayyadahu bi syumusil ma'arif wal anwari wal yaqin fatadakdakat wat mahallat bidzalika duja adyanul kafarti wat talihin. والذي أصلنا الاجتماع لنحو قراءة مناقب العلماء وذكر حكاياتهم وكراماتهم وجهودهم وجهادهم الذي لا تخلو من وعظ مؤثر لقلوب المؤمنين ولا شك أن ذلك مطلوب شرعا لقول صاحب الطائفة الشيخ أبي القاسم الجنيدي إن ذلك مما يؤيد قلوب المريدين بشهادة قوله تعالى وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَبَلَغَنَا أَنَّ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَتَنَزَّلُ الرَّحْمَاتُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم إني أسألك بنور وجهك العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به أوالم العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعل يا ربي روحا لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم أما بعد حضرات الكرماء الأعزاء والعلماء والمشايخ الباجل والأماثل أصحاب الفضيلة أصحاب الكرامة سعادة صاحب المعهد الأخيار حضرة المكرم Kiai Firdaus Hasan dengan seluruh keluarga besar pesantren Al-Akhyar yang cukup berumur, cukup tua, penuh berkah, penuh tua, yang malam ini kita semua mengharapkan tetesan-tetesan berkah tersebut baik syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juhud serta jihadnya muassis Pondok Al-Akhyar sejak dari Asy-Syaikh Al-Marhum Al-Mafurlah Ki Haji Hasan, Ki Haji Soleh, Ki Soleh Pacitan
yang punya hubungan dengan Pacitan, Termas yang legendaris, yang bukan hanya di Haramain tapi sampai di Mesir. Masyaikh atau Syekh Pacitan tentu di sini pun ikut andil norok buntek ataupun ngereng-ngereng, reng-ngereng bahasa Inggris saya pun. Reng-ngereng. Kiai Ismail Kiai Ahmad Hasan, Kiai Abdul Hanan Nawawi, sudah semua kiai, kiaian kaliber tingkat nasional, tingkat regional, tingkat kabupaten, tingkat MWC, tingkat ranting. Khususnya saudara saya akhina fillah Kiai Usman Hasan yang ada di sebelah saya, yang penuh dengan semangat perjuangan menggali sejarah, menggali lelampah-lelampah sesae semangken langkah-langkah kadineka pun parak-parak elang pun. Napa boleh zaman-zaman semangken neka orang pun pada percaya ada HP. Orang setong bisa andik dua telok HP. Katia odien tentu aki serang HP. Mateodi napa kocaan HP. Bahkan sukses pun tergantung dak HP. Tegamung sebekto-bekto HP na ketinggalan eroma atau ekama make pun kengeng poluan kilo jarak pun atau sekian abeli perlu ngoneen Syekh HP ini ya. Perlu lagi karena yakin Dibitna bisa jadi molja, bisa jadi raja, orang terkenal, viral, kenal eman kaman, percaya mungkin nanti akan nikah HP. Tegemung orang ketinggalan HP, bidai pun sarang ketinggalan raja pun. Mung HP ketinggalan beli boleh. Tapi mung si ketinggalan raja pun bisa mulai tibi jaya pun. Neka tanda pun. Jadi menggali tak langkah ke campur ke. Belum Madura pun ke bisa neka bekto isi dogiri bilang. Baru bisa bahasa Madura. Akhirnya campur beda Madura Bengkalan. Beda Madura Sampang, beda Madura Sumenep, beda Madura Bendawas Besak, beda Madura Kangean, Madura kak mana ke boleh, Gresik si Pulau Bawean, mau ngejak tretan nika gelto gela nika, keengak pula gelto gela. Sisa-sisa mengengak bahasa Madura sebilan beda ya neka. Mung asilina asli pun tapi cek pun ki ring 10 bulan neka oneng toronan se senapa neka Madura juga. Mungkin ke Hanan neka oneng karena bilan aba bulan neka sering ke Nawawi neka pun Mukhalid nggih.
si oneng neka mung bula lo oneng titi mung bahasa mungkin neka sepokan bula neka anggap pon bonek sini kasos bonek. Wallahu a'lam napa ujian Allah dak bula semakin mek beda orang bonek pas dadi rois am. Dadi bula lo nyangka, mangkan sak dikemangken bula ngangkep bulan bener rois am, rois awam. Atau mung rois am KW 3. Bener si kadhe nek. Muga-muga mangken muktamar se dateng tepangki sing saking kelaban rois am sing asli se 2024 pak lekor karat nggih se 100% asli mangken. Muga-muga tepangki. Syukur-syukur rois am se bakal dateng neka dari desa dari pesantren Al Akhyar. Amin. Desa Tambak Agung, Bengas, Beengas, Labong, Bengkalan, Jebet Timur, telepon senapa nika. Allah salam Muhammad. Allah salam Muhammad. Allah salli ala sayyidina Maulana Muhammad. Para kiai, para ulama, para sepuh, tantaretan saja. Belum bisa cerita banyak. Kelaban bahasa sipor campur neka. Keratan tak sarang lok neka belum bisa beda lagi. Tak engak sarang lok engak neka apa beda? Cuman semakin situasi kata semakin situasi orang lebih percaya ke HP, lebih percaya ke berita-berita hoak atau hoax, ngalang-alagi Quran hadisipun pun. Mek beda orang sih terus ingin menghidup-hidupkan, mensyiarkan kembali keagungan ilmu, kebesaran ilmu, ketinggian ilmu melalui sanad, melalui tinggalan-tinggalan. Segala pun banyak sebut lagi cerita tentang istilahnya sejarah sejarahnya Pondok Anto. Gini saya kenal sarang ke Soleh Pacitan, kebobo terus ke Ismail, ke Hasan, semakin etrosaki. Tentu ikan tonika nyimpen sesuatu pusaka-pusaka, nyimpen tinggalan-tinggalan tentu tak oneng tanahipun, tak oneng aengipun, tak oneng napa sih beda ikan toneka. Bukti aki Allah yarham almarhum al-mafruh ke Soleh Pacitan jadi ulama besar, ulama raja. Si bukti nika mungkin pondok nika ki lokasi mangken. Nggih. Mung semangken pondok Masya Allah. Terus sarana prasarana pun pada saya. Jalan menuju pondok nika ki lokasi bilan mangken pun. Lah kantos bulu giburu oning kala. Sangku ki pada sarang pondokipun Al Mukarram ke Hanan Nawawi bula toman depak kasah. Tapi nyana ini ke engak ke pon engak ke Pacitan nih ya pun. Bulu ini keselamatan kaki biasa ke gunung turun gunung naik gunung nih kan. Lok leng-leng lok napa nih kan. Lok mabuk. Tapi ke Pacitan ke Termas nih kan mabuk. Jolon nasi kaki nih kan bisa mabuk bisa pusing. Bulu bayang lagi
Neka semangken bilen katinapa. Nong gunung ternyata beda kiai raja. Pada sareng kanten ya. Desa mak tambah agung nih, tak langkung tambah agung nih. Gelek neka bola etor-potor juga nih. Naik pas turun kayak ragu-ragu, anak bulu nyepir ragu-ragu gelek noron nih. Iki turun nih kayak beda jalan apa punten Pak. Nika pas mek beda pondok daerah dari sekat nika beda jalan mulus mongbilan Masya Allah. Sarana prasarana lo kati semangke nandaki mungkin ke sepuh almarhum al-Bafurlah ke soleh pacitan betul-betul bene namung alim alama tapi zahir batin keduan kekuatan tentu bedek kantor ini beda jejak-jejak peninggalan beliau mungkin tanah si toman elenggi beliau mungkin tanah atau kenangan si toman bekas-bekas soko pun beliau depak mungkin banyak gelak jalan mungkin tepak pas dek napa nyaman beturan saya anu nih kan apa nah soko napa lampat lah ini kasirah gelak se masuk ke pondok anto pas sokai pun tepak ke lampat pun Allah yarham ke soleh pacitan insya Allah bekal kengeng senapa persen pun dari ilmu dan kekeramatan beliau karena para sahabat-sahabat bilen katia sahabat Ibnu Umar khususnya pun dan sahabat yang lain ini kamu ajalin Medina kemah ini selalu nengalin benrep Arab moga-moga tang Sokoria tepak ke lampata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ben selalu nyariin ke emas kenangan si toman Rasulullah lengki Rasulullah asolat isyarain napak tilas makin mengtepangki sholat beda ikasa kenangan si Rasulullah SAW ini para sahabat-sahabat bahkan Imam Nawawi radhiyallahu anhu ngarang kita Majmu' Riyadhus Shalihin Minhajut Talibin punya karya-karya pun yang hidupnya habis hanya untuk ilmu sampai lo sempat araji beliau lo sempat araji termasuk Imam Suyuti nika molang beda Syria semangken bulib Syam mung disaipun makamipun beda di Senawa semangken Syria nika bulu toman ziarah kakasa bekto nika gek nototin makamipun nika gek kena gek beda cungkupipun tapi napa semangken mung tok tenger napa maisan napa meturipun maisan mungkin bila nika beda orang nanem bungkaan napas nika tapi waktu bulu kosong pun dadi anu napa tanaman raksasa beda anu nika jadi mungkin semakin panjang mangkin beda napa medurana anu tanaman si raja nih nah nangker lu nika mahkamahnya nih beda nangker nih mungkin bilan Torah tenger kangge bung semangken maisan tapi dadi bungkah
dadi nang kursi aja. Tapi ki buru nika pas gempur sareng orang-orang salafi, orang sering anti ziarah, anti kubur, nggih. Nek gempur perata. Si ki meramena napa nika nyaman beda kan? ISIS. Meramena ISIS nek gempur. Lah neka bung Imam Subki singarang atau bakot si keduan Jam'ul Jami' okay. Potra-potraipun si kenal kitab Jam'ul Jami' kitab sing ajaza fuhulal ulama yang hebat-hebat lemah okay. Mengakui mampu memahami esena kitab Jam'ul Jawami. Lah Jam'ul Jawami ini kan termas terkenal. Jadi kitab acuan utama. Termasuk Allahyarham Mbah Hamid Pasuruan bilang kan termas saja. Kayak Ali Kerapia. Mereka memberikan terkenal kitab Jam'ul Jawami usul fikih ini. Termasuk Metuabula saya Mas Duki. Mereka berdekasa Jam'ul Jawami. Neka Imam Subki neka mung ke ngelersin ziarah ke Darul Hadis. Kenengan Imam Nawawi neka taklim, tadris, molang. Neka langsung napa? Kenengan neka ihan. Astaipun neka pokon pola beda sisa debuna Imam Nawawi, debu sitoman napa cekak ke Imam Nawawi bisa. Neka. Jadi kadine ka ulama-ulama bilang neka. Asar napa gelek lampat epon para ulama. Neka buru napa? Care, sare. Tabeng sare. Tentu kanto lampat-lampat neka ge banyak. Ki tujuan namung tabarruk beneking ngiyakini neka andik kekuatan, andik ampun. Ben pole putra putri panjenengan bisa nero, nggih, nero lelampah sekali nika. Milaipun peringatan Maulid gandengake sareng peringatan haul. Semakin kan haul ke senapa nika iki. Pokok lok bitung, lok kebitung. Okay. Panjang pun senapa kali hadir beda acara haul Kiai Soleh nih. Senapa kali. Ki buru semakin nih. Subhanallah. Punten nggih, kan pun libolian tak iki. Maulid sareng haul. Kenapa Kanjeng Nabi pemaulid? Karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika lahirnya ilmu pengetahuan, lahirnya kemanusiaan, lahirnya kejujuran, lahirnya keadilan, lahirnya rahmat lil alamin, lahirnya semua kebaikan. Nika dimulai dengan kelahiranipun Nabi besar Muhammad. Lahiripun saos pun alam nika kenging rahmat saja. Sedangkan umatipun Nabi besar Muhammad SAW, masyayikh, para aulia, termasuk Allahyarham Kiai Soleh Pacitan, Kiai Ismail, Kiai Hasan, ben setuju kiai-kiai lain. Nika peringatin haulipun. Karena apa? Karena mung selain Rasulullah sabung jaminan. Mung Rasul jaminan lahiripun saos pun membawa rahmat. Mung selainipun tak ada jaminan. Jaminan apa? Mung ampun wafat. Oke. Neka jaminanipun. Pasti neka kati Allahyarham almarhumin almafur lahum neka
dalam keadaan husnul khotimah. Bempole perjalananipun critakake, kisahake. Dadi ulama aulia niki haul bener maulid, tapi khususipun Rasulullah SAW dan para anbiya sing lain nika kelahiranipun nika peringatan kelahiran. Jadi jok percaya sampean mung beda orang khol nika bid'ah. Maulid napa boleh. Nggih yang tak ada tuntunan, cek pun saya tak ada. Benena mung khol maulid sana bid'ah ki. Tege talqin, tahlil, bid'ah. Sudah aja bid'ah ki. Mung panjen tepangki orang katinika. Entarin. Tekuk colon. Belum bisa bahasa si Allah sebenarnya. Tolong sedher si bid'ah. Kabeh bid'ah. Neka. Coba buka surat Maryam mulai ayat 15 ke ayat sebitek sekian. Neka peringatan Maulid sareng haul. Lo percaya panjenengan? Lo percaya? Coba ayat nomor 15 nika. Nika beda debuh seneka. Nggih. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Beda buat napa beda? Beda napa bunten? Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Wassalamun, ucapan selamat, ungkapan penyampaian kesejahteraan, keselamatan alaihi pada Nabi Yahya yauma wulida, di saat beliau dilahirkan. Kelahirannya Allah menyampaikan salam. Gempengnya Allah menghormati kelahiran Nabi Yahya, memperingati kelahiran Nabi Yahya di hari kelahirannya, yauma wulida wa yauma yamutu, dan hari kewafatannya. Wafatnya juga disalamkan oleh Allah, diucapkan salam. Salam ibn Allah ya rahmat. Allah menyampaikan salam, berarti Allah mengadukan rahmat. Rahmat itu kasih sayang, bahkan melebihi daripada peringatan-peringatan kita. Di hari kelahiran Nabi Yahya, di hari kewafatan Nabi Yahya, dan di hari kebangkitan atau diutusnya Nabi Yahya, dibangkitkan atau diutus Nabi Yahya. Quran ini. Setelah itu ayat 16 coba tinggalin. Wa dzkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min aliha makanan syarqiyya. Wadkur, sampaikan Muhammad, peringatkan Muhammad, kisahkan Muhammad fil kitab dalam Al-Quran tentang Sayyidah Maryam. Siapa Sayyidah Maryam? Ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan Sayyidah Maryam ada minal aulia, bukan minal anbiya, karena nabi itu laki, nabi dan rasul itu laki, membina dia aulia. Perintahkan wadkur, sebutkan, peringati Muhammad fil kitab Al-Quran Maryam, tentang Sayyidah Maryam. Idzin tabatat min ahliya, di saat beliau mengasingkan diri dari keluarganya, makanan syarqiyah, tempat yang agak arah timur, yakni Palestina, Baitul Maqdis. Artinya punya sejarah. Sayyidah Maryam punya sejarah. Kenapa? Karena aulia, keramatnya sejak kecil sudah tampak. Beliau kecil dirawat oleh Nabi Zakaria, dimasukkan mihrab, dikunci, di pintu berlapis-lapis dikunci. Tapi apa yang terjadi? Di situ banyak makanan-makanan yang tidak pada musimnya.
bene bektona beda, setuju. Sampai Nabi Zakaria tanya, "Anna laki hadza?" Dari mana ini? Jawab Nabi Sayyidah Maryam, "Huwa min indillah." Nika dari pangeran. Ki kanak neka. Kanto bode si katine ka. Si nama Maryam nika katina ba? Ya Maryam dak remah seda. Nggih. Maka Al-Qur'an wadkur, lah niki peringatan hal kalau ini. Kalau tadi peringatan mau, ini hal. Jadi artinya diperintah kita kalau ada orang besar punya mangkobah yang tinggi, punya keramat yang mulia, peringati, ceritakan, kisahkan. Wadkur ini ya diceritakan, dikisahkan. Pada ayat saya dalam khutbah gelak bulan nyampe akin, wa kullan nakussu alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bi fuadak. Wa kullan pada masing-masing nabi dan rasul, nakussu aku ceritakan alaika, nakussu alaika pada Muhammad Muhammad. Nabi dan rasul perjuangannya, pahit getirnya perjuangan. Ya, berdakwah mengalami tantangan-tantangan yang berat sampai dikata-katai gila, sihir dan macam-macam. Bahkan mau dibunuh. Rasulullah juga diancam bunuh. Tidak mudah perjuangan, tidak kecil, tidak enteng perjuangan para anbiya dan rasul itu. Ceritakan semua. Linutsabbita bi fuadak, agar hatimu makin mantap. Oh, bukan saya saja yang mengalami tantangan dan rintangan. Bening kok melolo seepe iya. Jadi kiai iya ya. Bening kok melolo. Para pemimpin anbiya war rusul bila ya pada bakal berat. Jadi mau kita dalam hidup panjenengan dalam odi, dalam mengemban iman Islam, perjuangan kilok mangki tantangan yang berat, panjang perlu curiga. Engkau Islam ongkuan apa keng? Lemong panjenengan nih kalau gila uji, kelaban ujian si berat, cuma ujian seare lo bisa melerokok. Nika pun susah, masya Allah. Enggak. Wah, kok ya? Ibejiin bi Gusti Allah. Isang Gus nika. Padahal bisa ngotang padahal dia. Ini berat tuh dituduh gila, tukang sihir. Rasulullah sampai para pembesar Quraisy, kafir Quraisy kumpul merapatkan bagaimana kita bisa mencegah, menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya diambil kesimpulan, kalau tidak dibunuh, diusir atau ditangkap. Ya. Kalau diusir, khawatir di sana punya kekuatan. Ya. Kalau dibunuh, harus betul-betul tidak ada orang tahu di mana pemakamannya. Karena kalau orang tahu masih ada orang ziarah, timbul kekuatan-kekuatan baru. Dan sebagainya. Ya, sampai dari tidak kurang 40 kabilah diambil pemuda pembunuh berdarah dingin untuk bersama-sama membunuh Rasulullah pada hari atau malam hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar 40 pemuda ini yang
berdarah dingin, tidak punya takut sama sekali, begitu membunuh bersama-sama, biar darahnya Muhammad ada di pedangnya 40 suku. Sulit keluarga Muhammad menuntut. Kenapa? Karena darahnya berceceran di 40 suku itu. Itu hebat mereka itu, pikiran-pikiran tuh. Bukan hanya sekarang saja. Ya, kalau ya kita kenal penguasa atau apa ya untuk menghilangkan jejak seseorang, itu kecil, dulu sudah begitu. Waktu zaman apa dulu kan dikenal kasus di Banyuwangi ninja ya, dulu banyak orang yang kalau ya katakanlah penguasa tidak seneng langsung dikarung, dimasukkan karung, hilang sudah. Itu masih kecil zaman Rasulullah itu. Ya itu tadi, kalau dibunuh harus dimakan, dikubur di tempat yang tidak ada yang tahu. Kalau masih ada tahu, akan banyak orang mencari dan lalu berziarah, timbul kekuatan. Kalau diusir, nanti buat kekuatan di luar negeri sana. Kalau ditangkap, dipenjarakan, penjara yang tertutup sama sekali. Nah itu, kalau sekarang penjara kan masih bisa diketemukan. Ya. Ini, jadi perjuangan asyadul bala al-anbiya sumal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya, cobaannya para nabi. Setelah itu turun para pewarisnya, para ulama, sumal amsal fal amsal, ke bawah ustadz. Kalau sampai belum merasa dalam hidupnya ini mengalami pahitnya ujian, kerasnya apa yang dia hadapi, ujian sampai di mana, ya ini ya itu tadi saya tanya pada diri saya ini onggon Islam apa enggak, apa kilo Islam kok ya mau sunat lamar ya, masa sunat boleh. Nah ini kak, jadi perlu itu ditanyakan ya, kan ujiannya belum, jadi tantangan yang kita belum. Tapi ingat, Islam agama yang sumul, agama yang terakhir, setelah agama-agama yang dibawa oleh Pak Amir Rasul, lalu Islam. Sebenarnya tidak ada bedanya. Agama Dewa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sama agama tauhid. Makanya Quran nyatakan inna dina indallahil Islam, masa tauhid, karena agama yang dua Nabi itu tauhid. Cuma dirusak oleh umat yang sudah jauh ya, dalam waktu kurun rata-rata 100 kurun, 1 abad ada perubahan. Yahudi ya 100 abad dari setelah wafatnya Nabi Musa. Nasrani 100 tahun telah diangkatnya Nabi Isa. Sekarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, ya sudah 15 abad, sudah 15. Alhamdulillah. Kenapa? Islam agama terakhir, dijaga oleh Allah. Dan Islam sebagai rahmatan lil alamin, penyempurna dari agama-agama yang lain. Ini yang perlu pahami. Mereka saya perlu pahami. Kata-kata menyempurnakan agama yang lain. Kalau di agama yang masih ada kekurangan, disempurnakan. Kalau mungkin terlalu kasar, diperhalus oleh Islam. Pokoknya menyempurnakan semuanya. Lah, terus apakah Islam ini ya seperti yang saat-saat seperti ini? Dakwah modelnya. Nah ini yang perlu kita. Karena apa? Saya Al-Fakir, mungkin semuanya, bahkan umat Islam semuanya, sepenjuru dunia ini, ya, belum bisa
menyempurnakan pemahaman tentang Islam. Belum selesai kita mempelajari Islam. Belum. Mungkin masih enggak koncon kokosi celeng nih kan. Ilmu tentang Islam. Bagaimana tidak? Dalam surat Al-Kahfi apa surat napa iki anu banyak. Nek kepada dawuhipun Allah nggih. Allah ada laukanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Nggih surat Al-Kahfi iki. Lau annal bahr walau annal bahr, andaikan lautan semua, al masuk ke lafal bahr, bahr mufrad ni ke alil jinsi, umum semua lautan yang ada menjadi umum nih. Lautan yang ada di dunia ini, baik di planet manapun, khususnya di planet bumi ini, dikumpulkan, dibuat tinta untuk menulis tentang kalimatur Rabbi, tentang Islam. Lanafidal bahru, pasti lautan-lautan itu kering, habis punah qabla an tanfada kalimat, sebelum kalimat Rabbi selesai. Walau ji'na bimislihi, walaupun datang dari planet yang lain berapa ribu lautan digunakan untuk nulis tentang kalimat Rabbi, tentang Islam, belum selesai. Lalu Islam di tangan kita, kita fahami seperti apa? Bisa menyempurnakan. Ini sebelum kita ini masih mungkin ya cok koncon kokoneka pemain Islam. Karena Islam mereka agama terakhir menyempurnakan. Tentu tidak seperti model-model agama yang dulu. Apalagi umat ini semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si muslim, si kafir, mereka umat akan Nabi. Umat dakwah. Si muslim, si taat, umat ijabah. Si gila taat, por campur, tengki. Beda istilah lagi apa namanya? Setengah setengah ki sholat tapi maksiat istiqomah juga paredan abajang tapi maksiat mau ditanyai apa sih abajang ibadah lama ki ngecok ki ngerampok ki nomeno neka bagian daripada pekerjaan nih. Jadi kenapa STMJ lah istilahnya. STM sholat. Napa? STMJ sholat jalan maksiat sholat terus maksiat jalan. STM sholat terus maksiat jalan. Niki masih umat dakwah ini. Kita ini masih banyak orang kafir yang belum kita islamkan, belum kita dakwai. Itu umat Muhammad SAW. Lumayan beda hadis laisa minna man seneka beda umat maksudnya beda umat kanjeng Nabi umat si ijabah bunten umat tapi umat si dalam proyek untuk diinsafkan, disadarkan. Semua itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu melaksanakan, menuntaskan risalah. Bisah pun hanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntas sudah kanjeng Nabi. Memahami Al-Qur'an, memahami Islam selesai Rasulullah. Yang lain kicok koncon. Bula pancen tahun ini pancen bula lho. Pancen mungkin apa pun selesai napa. Allah salam Muhammad. Allah salam Muhammad. Jadi perlu sirah nabawiyah peringatan Maulid
Nggih. Bagaimana Rasulullah mendapat tantangan? Linutsabbita bi fuadak, agar engkau Muhammad kalau mendengar cerita kisah para nabi dan rasul dulu-dulu mendapat tantangan-tantangan, ancaman pembunuhan, kamu yang dulu-dulu juga begini. Lah panjenengan keseneka. Perjuangan ulama katineka. Sama lo oning bilen pada tahun berapa? Tahun senapan ini kan mulai berdiri pesantren. 1750. 1750. Beda kama panjenengan. Mungkin ki petoro beda tempe, beda cuko, beda napa, ki panjenengan petoro asal. Mung arwah panjenengan pun beda. Nggih. Mung arwah panjenengan pun beda. Riwayatnya Ibnu Abi Syaibah menyatakan lamma khalaqallahu Adam wa dzurriyyata. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam ben anak turun panjenengan ciptaaken. Qalatil malaikah ya Rabb idzan la tas'umul lamul ard. Mung sepenika bunyaan dzurriyyat Nabi Adam, kata Nabi Adam, bumi nika lak amot, lok muwek, lok buwek. Ya Allah, kaipun malaikat. Allah menjawab, inni ja'ilun mautan. Jak kebetulan malaikat, engkau menciptakan makhluk senyama mate. Bisa mate tong setong antri bersih mate serombongan. Lah nika mung bulat cerita mate kok beda mua-mua se ketakoan. Cat potet dia. Nek kalau abid biasanya. Lemas mata ini pasti dateng, pasti bedeng. Nama mek ketakok. Cok kok takok ya. Cok takok nggih. Si takok nika leguk tak nang du malam nih. Justru saya siap, kapan siap mati sekarang siap. Kenapa? Justru umurnya insyaallah ki 100 tahun lagi. Cok takok. Ya memang watak manusia semua menikmati takut. Kenapa? Bisa dengan istri, bisa dengan anak, bisa dengan harta, bisa dengan kesayang, bisa dengan itu manusiawi. Sayyidah Aisyah sendiri materi ya Rasulullah. Kuluna nakruh kami ini ya tidak senang dengan kematian. Kok kami ini? Tapi Rasulullah menyatakan al-mu'min idza hadarul maut, seorang mukmin manakala kematian datang, busyira bil jannah, ditampakkan surganya. Itu dua ki surga itu. Jadi begitu melihat surga di hadapan, fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allah liqa'ah. Akhirnya ya Allah, tuli belum mati ya Allah, tuli mati. Surga nih kenangan bulan nih. Tapi sebalik kamu bodoh orang kafir. Idza hadar maut busyira bin nar. Tutuakin neraka. Harus ketakuan. Takut. Fakariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ah. Cek takut mati. Ki beda si takut. Aduh, bahaya nih, bahaya. Cok takut mati. Ki pun pasti akisan Allah. King lo oning bula panjang bila lo oning. Nah, jadi ini jailun mautan. Engkau medeti makhluknya mati. Malaikat mati, ya Allah, idzan lam yahna alaihimul aish. Mung bedek mate kehidupan mereka, aduh sombong orang bisa agela, bisa anu, bisa abinia, bisa ke pasar, sombong mikirin mate saja. Takut ketakutan mate. Jaipun malaikat
Allah coba boleh ini jailun amalan cek kebatir malaikat engkau medeti amal cita-cita lamunan khayalan keinginan macam-macam malah banyak orang se terodi 1000 tahun bulu king oneng pe teroning ketina apa orang se umur setak apa 1000 tahun nika ketina apa 100 tahun nika pun pada apa pada ngeriwuin orang sing odi nih orang 100 tahun nika pun anak poto nika pun pada sekejap lah bekomba sekejap ngepel sekejap ngerepotake panjang terus umur lanceng apa orang panda nah terus umur panjang apa orang saya panda 200 tahun katina apa 200 ngakan pun lo nyaman saja tojuk nih pun sakit saja napa tedung sakit anu sakit make rajina napa Madura pun Ratin ampun mula 200 tahun nih kampun Masya Allah akhirnya kelopain mati nih kelopain mati tapi saya jelas Nabi Adam sareng dzurriyyate pun begitu besar lah ini disebut di alam arwah dan Allah sudah menjanji mengikrar panjenengan membaiat panjenengan wa id akhadha rabbuka min bani adam min dzurriyyahim dzurriyyatahum wa asyhadum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafil. Jadi panjenengan sebelum lahir ke petoro ke tempe ke tahu ke apa jagung kenapa akhirnya ekakan sarang mbah-mbah gedhen putra terus ke panjenengan nggih. Jadi panjenengan mung tahun 1750 pondok berdiri pondok panjenengan kaki gini kaki tersebar eman kaman beres napa tapi teman janji sareng Allah alastu birabbikum yakin sedang kok pangeran seda hei dzurriyyah Adam percaya aja seda mengkok re pangeran seda qalu bala syahidna engki Gusti bulo yakin bulo iman mung panjenengan pangeran bulo sing nyiptaken bulo apa ring aturan agama jadi panjenengan pun siap coba Quran membuktikan mung panjenengan pun siap dan mengakui untuk apa nanti kalau kiamat sama tidak mengakui tujuannya ini loh dawai Allah firman Allah sudah mengatakan kalian ini sudah berjanji mak beda orang kafir kan beda ayat nih rubama yawaddul ladzina kafaru laukanu muslimin orang kafir nih si parak mati ya begitu tahu dia mau meninggal keinginan Islam keinginan menjadi mukmin muslim itu kuat sekali jadi rubama nih kan bener arti dengkadeng ongguan sedaya orang kafir ini kan mumparak mati ya dipino ya waddul ladzina aman ya waddul ladzina kafaru orang kafir terus jadi orang mukmin karena oning hakikat makanya untung macam malam nega ya cek ngengak sirah nabawiyah ngengak perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngengak perjuangan para ulama terus ashabul haul pada malam mereka untung aja poron hadir berdek kantor neka tanda
panjenengan orang bejar, orang selamat. Mung lo takdir sebagai orang selamat mungkin panjang lo tojo kantone. Paling kenangan rong borong se beda bir, beda arak, beda judi, beda napas. Oke, asyukur ke pangeran. Cuma gila sempurna. Panjenengan bulan ini gila sempurna. Kenapa? Karena Islam seperti itu. Islam merupakan sebuah harapan kita yang betul-betul sempurna, tapi kita belum bisa. Ki konjon koko benika memahami Islam. Ghayah kamaliyah nikah Islam. Tujuan yang sempurna sekali. Rasulullah sudah menyempurnakan, tinggal kita. Mung bisa. Al-Qur'an nikah dibagi menjadi tiga tahap. Berkaitan kelaban maujud bula panjenengan, kelahiran panjenengan. Allah mengundang para malaikat, dipanggil oleh Allah. Wa idh qala rabbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi. Toman baca apa butan? Senapa kalih? Mele mushaf. Saya sebut Quran banyak niku mushaf. Quran niku ese pun. Mosok pun 10 tahun 15 tahun ki anyar. Kengkang ki pajangan. Allah berfirman malaikat ini ja'il fil, engkau malaikat bakal menciptakan khalifah fil ardi. Presiden, neka yang Indonesia. Maksud khalifah neka pemimpin ngurus dunia neka tanpa batas teritorial, tanpa batas negara. Siapa ja'il khalifah? Nabi Adam ben panjenengan saja. Mung Nabi Adam selesai pun khalifah. Pertanyaan ndak panjenengan. Katina apa panjenengan? Khalifah neka apa? Makhluk yang betul-betul diciptakan oleh Allah sebagai makhluk unggulan, makhluk pemenang, ya, karena wujud sama ini nikmatul ijad, wujud lahirnya ini kan nikmat yang besar, karena Allah mengalahkan selain panjenengan tidak diwujudkan. Cek kira panjenengan wujud, namun panjenengan si wujud neka beda selo wujud lagi sarang Allah, lagi sarang Allah. Mungkin dari segi fisik lebih hebat dari panjenengan, teguh, gagah, hebat, tapi lo kehendaki sarang Allah, lo izin sarang wujud, si wujud lagi panjenengan, ya, saya nggak panjenengan, saya mukul 11 nggak pun pada ngantok, ya cek ngaji nih kan, ya, saya, aduh tak oneng lah. Tak ada saya cerita. Padahal panjenengan makhluk unggulan, pemenang, engki. Untuk apa? Dipersiapkan menjadi khalifatullah fil ardi. Cuma panjenengan lupa. Kalau Kiai Hanan, Kiai Firdaus, Kiai Kakan, Kiai Ahmad, Kiai Usman, dan kiai-kiai lain, mereka pun melaksanakan kekhilafahan walaupun masih 8%. Tapi sudah. Karena khalifah itu butuh kekuatan akal, kekuatan ijtihad, ya, kekuatan pemikiran, double jantungnya, ya, inovasinya kuat, ya, mampu mengeksplorasi hal-hal yang manfaat untuk umat. Itu khalifah. Bagaimana umat yang lain sejahtera? Masing-masing sebetulnya. Masing-masing jadi khalifah.
Minimal jadi khalifahnya keluarga. Minimal panjenengan ini bukan saya, ya termasuk saya. Ya. Untuk memakmurkan bumi ini. Memakmur bumi itu sunnatullah. Perintah Allah. Coba di dalam surat Hud ayat 62 atau berapa didawuhkan. Huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha. Allah lah yang menciptakan kalian dari bumi, wasta'marakum, dan Allah menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi. Wa fi ba'dil mufassir mengartikan Allah memerintahkan kalian untuk memakmurkan bumi. Yang diperintah makmurkan panjenengan bener bangsa lain. Beda iblis, beda setan, beda jin, beda napa. Niku untuk kesempurnaan panjenengan. Dipakai untuk ujian, ngetes panjenengan nika. Karena istimewa panjenengan, beda iblis, beda setan, beda binatang-binatang buas, beda napa. Niku sedaya nika sebagai ujian dek panjenengan. Malih panjenengan betul-betul lulus, mumtaz, karena bisa mengalahkan, berhasil, termasuk nafsu, termasuk apa. Lah, disitulah pemakmur bumi ini. Pemakmur bumi ini apa? Allah sudah menyediakan semuanya. Bahannya tinggal kita nyetel. Sudah disiapkan semua. Kebutuhan kita di bumi sudah disiapkan oleh Allah. Ya. Allah sudah wasakhkharakumus samawati wal ardh wasakhkharamus syamsa wal qamara wasakhkharakum ma fil ardi ma fis samawati wa fil ardi jami'an. Waja'alna al-arda Allah menjadikan waja'alakumul arda ma'ayish waja'alna lakum fiha ma'ayish. Kebutuhan hidup aja sudah disiapkan, ada semua. Untuk apa? Menjadi pemakmur. Pemakmur mensejahterakan bumi. Jangan dikira ngurus bumi ini tidak sejahtera. Memimpin bumi untuk meratakan kesejahteraan keadilan. Sebetulnya kiai-kiai inilah yang berhak memimpin sebuah komunitas, bukan hanya negara, dunia. Kiai. Karena ilmunya sudah dimiliki dan rahmat kasih sayangnya pada umat. Karena para aulia, al-arif billah, al-ulama yang turunal ummah bi ainir rahmah, melihat umat ini dengan mata kasih sayang. Tidak memperkaya diri, tidak menguntungkan diri, umat yang diuntungkan. Kalau sekarang, pimpin sekarang, ya dirinya, keluarganya. Coba kalau sudah tidak jadi itu, keluarganya menguasai ini, hartanya, umatnya masih tetap istiqomah minal mustada'afin minal fuqara wal masakin, terutama di Pulau Madura ini. Masya Allah, padahal di bumi Madura itu banyak kekayaan. Kenapa kok enggak oleh Allah enggak segera ditunjukkan kita? Ya mungkin karena ujiannya belum disiapkan oleh Allah. Semua ada. Sebenarnya punya potensi kuat Madura ini menjadi percontohan negara yang lain. Brunei saja dulu, Brunei 40 tahun yang lalu saya pengalaman di Brunei itu, ekonominya, penghasilan per kapita negara Brunei, rakyat Brunei itu 20 kali lipatnya penghasilan per kapita bangsa Indonesia. Padahal waktu itu bangsa Indonesia sudah disebut-sebut calon macan Asia dalam bidang ekonomi. Calon. Dolar masih 1000, paling tinggi 1500. Sekarang berapa dolar? 16.000 1 dolar.
Dulu masih 1.500 paling tinggi. Itu sudah Indonesia akan menjadi pemimpin ekonomi Asia paling tidak. Tapi dengan Brunei saat itu sudah kalah 20 kali lipatnya. Sebenarnya Brunei itu tidak banyak orang pintar, profesor tidak ada, hampir tidak ada sebut profesor, doktor, insinyur jarang. Indonesia ombyoan profesor. Ya, cari insinyur, cari dokter, waduh, apa mana? Apalagi sekarang ada honoris causa itu, ya, doktornya dokter honor, akhirnya menjadi horor, melemahkan orang mau sekolah. Saya ini ditawari dokter, iya, Syarif Hidayatullah, Win Syarif Hidayatullah Jakarta besar itu nawari, rektornya nawari, banyak yang nawari, Surabaya nawari saya gelar. Saya bilang, gelar saya sudah MA, Miftahul Akhyar. Saya gelar saya MA, tidak usah ditambah-tambahin. Jadi saya maunya, ya saya tidak banyak syaratnya, pokoknya ada tulisan saya harus dibukti kalau saya banyak, kalau tulisan saya, tapi saya tidak cetak, tidak apa. Nah, itu. Jadi saya tidak mau gelar-gelar itu. Yang penting gimana bisa praktek, bisa melaksanakan. Gini saja masih banyak kekurangan-kekurangan yang saya alami. Terutama saya ini punya penyakit daya hafal ini tidak kuat saya. Kadang saya tanya nama berapa kali saya tanya lupa. Tapi ini nikmat bagi saya. Akhirnya banyak bertanya. Kalau tidak mungkin saya, waduh sudah sombong saya itu. Kalau saya tidak punya penyakit lupa, mungkin insya Allah. Jadi tidak mau buka kitab lagi, tidak mau ini. Jadi ini nikmat bagi saya, peringatan bagi saya. Nah, ini. Jadi di Brunei itu jarang menemukan sarjana. Indonesia, masya Allah, profesor-profesor yang budak-budak kepalanya itu, karena ilmunya banyak sampai kepalanya budak kan. Beda dengan sekarang, banyak orang budak, masih muda sudah budak kepalanya. Bukan karena ilmunya yang banyak, tapi terlalu kebanyakan micin. Ya. Penyedap makanan itu loh, kimianya itu, brodol ini rambutnya itu. Sampai di Jakarta itu dibuatkan sebuah organisasi kelompok dinamakan Perbakin. Saya pikir itu sebuah organisasi untuk olahraga, ternyata singkatan dari Perkumpulan Baduk Kinclong katanya. Allah salam Muhammad. Allah salam Muhammad. Jadi kenapa sampai 20 kali lipat? Saya itu yang orang pintar Indonesia. Vietnam saja ngaji bab pertanian ke Indonesia. Thailand saja ya ngaji bab industri apa ke Indonesia. Santrinya. Tapi sekarang apa? Impor dari Thailand, impor dari Vietnam. Beras saja impor dari. Dulu muridnya Indonesia. Terus akhirnya apa? Sebuah kejadian. Ternyata di Brunei itu kalau malam Selasa itu baca berjanji, maulid itu. Mungkin sama dengan kita. Tapi di sana resmi pemerintah. Kalau malam Jumat tahfidz di Kesultanan ini ada tahfidz Quran. Jadi kalau malam Selasa mereka berjanji, tiba berjanji itu sholawatan. Kalau malam Jumat itu resmi pemerintah. Kalau masjid ini sudah mengumandangkan azan, polisi-polisi turun ke jalan-jalan,
ke terminal, ke pasar, diobrak semua, suruh naik ke masjid. Orang tidak boleh jalan masjid sholat. Kalau ada orang waktu jamaah dilangsungkan kok masih duduk-duduk di terminal, di pasar, ditilang oleh polisi. Jadi polisi di sana itu nilang orang yang tidak sholat jamaah. Sama dengan Madura ini. Suka nilang juga. Tapi nilangnya bukan nilang karena tidak jamaah. Melototi orang naik sepeda motor, helmnya yang tidak klik itu. Dari jarak 1 kilo itu sudah kelihatan. Tapi tidak semuanya. Ada polisi yang bagus, baik. Mungkin ya dari desa sini ya. Ini saya harus lihat lagi nih, tambah agung. Karena kejadian saya waktu mau ke Trenggalek karena terlambat. Ya, supir biasanya santri saya itu keluar. Akhirnya saya cari alumni kampung nyupir. Sudah. Ya ngebut sampai di depannya Giant itu. Ya Giant. Dia tidak melihat lampu merah, diterabas saja. Polisinya yang ada di pinggir langsung menyemprit, dipinggirkan. Wah, terus punya SIM, punya surat-surat. Karena santri saya sudah pengalaman rupanya. Jadi surat SIM-nya ini dikeluarkan sambil memasukkan dilempit-lempit gitu ya. Terus turun pakai sarung. Terus bertanya, loh, mau pengajian ya? Iya Pak, saya mengantarkan Pak Yai. Oh, di dalam Pak Yai. Iya. Oh, tidak usah, barokahnya saja. Loh, ini saya alami, barokahnya saja. Tidak mau diberi, jadi tidak jadi sudah. Ya lumayan sih sopir saya itu. Ternyata dia tahu barokah. Ya, akhirnya ya jalan. Ya alhamdulillah di Trenggalek masih nututi waktunya. Nah, itu contoh polisi yang sampai sulit kita mencari polisi seperti itu, dibuatkan polisi tidur. Untuk mengingatkan, pokok sekarang kalau cari polisi yang betul-betul jujur, adil dan benar, tidak mau ya polisi tidur itu, atau patung polisi. Hadirin hadirat rahmakumullah jami'an. Jadi khalifah, lalu pemakmur. Ini yang kedua, pembagian kedua. Sampai-sampai fikih kita menyatakan kalau di umat Islam tidak ada satupun muslim yang mampu memproduksi jarum satu saja, sehingga banyak orang telanjang karena tidak bisa buat pakaian, tidak bisa nutup gara-gara tidak ada jarum, dosa semua. Loh ya, ini bukti kalau kita ini pemakmur, dosa semua. Jarum ini kita remehkan, kita anggap sepele. Tapi gara-gara itu tidak ada orang punya pakaian nutup aurat, dosa semua. Itulah kita pamor. Sampai-sampai ada hadis lau qamatis sa'a wa fi yadikum fasilah falyaghrizha. Kalau kiamat sudah dekat, alarmnya sudah dibunyikan, tanda-tandanya sudah dibunyikan, di tanganmu ada benih tanaman, biji tanaman, segera tanam. Mungkin 1 menit 2 menit masih ada yang membutuhkan ini, memanfaatkan ini. Apalagi masih lama kiamat, sudah dekat saja. Ya sama dengan jarum. Inilah kita ini pemakmur sebetulnya, tapi lupa kita. Lu sekarang sudah banyak yang punya jarum, pada penjahit banyak di mana-mana, orang pandai-pandai menyeko baju, pakai jas, pakai macam-macam. Tapi kok masih banyak orang yang telanjang ya? Kok masih banyak orang yang buka aurat? Ini aneh.
Aneh. Kalau tidak ada jarum, orang telanjang, ya bagaimana? Yang dosa yang tahu. Nah ini sudah banyak orang yang pinter jahit, punya jarum, kok masih banyak yang telanjang. Tentu tidak di sini, tapi di luar sana ya. Nah ini ya, jangan jauh-jauh di luar, di rumah saja kalau kita menghidupkan TV, yang muncul kan nyonya-nyonya ojong gitu, nyonya ongkep. Yang pamer kelek-kelek itu. India bulbul yang pamer udel. Ya, dan lain sebagainya dan sebagainya. Ini. Lalu pembagian yang ketiga, tahapan yang ketiga apa? Yaitu surat Adz-Dzariyat yang menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan bangsa jin kecuali berakibat ibadah kepada Allah. Jadi manusia sebagai makmur bumi, khalifatullah fil ardh, memakmurkan bumi menjadi sunnatullah agar bumi itu rame, sejahtera, jujur, penuh keadilan. Semua itu harus bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Membangun pembangunan yang tinggi, membuka pasar yang besar, swalayan, tapi bernilai ibadah. Bisa apa enggak? Karena sekarang swalayan kan justru ditempati maksiat. Ya, tidak bisa maksiat tapi bisa maksiat di swalayan sana. Ya. Di pasar-pasar yang besar itu. Nah ini. Oleh karena itu kembali Rasulullah diutus adalah sebagai bukti Rasulullah itu bukan sekadar hanya memahamkan kita urusan akhirat saja, agar tapi juga urusan dunia. Panjang ini ceritanya. Jangan dikira Rasulullah tidak paham dunia. Sampai banyak orang salah memahami hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum, itu dianggap Rasulullah hanya sebatas mengetahui urusan akhirat. Dunia diserahkan pada umat. Tidak, keliru sama sekali. Antum a'lamu bi umuri dunyakum itu maksudnya mengembalikan kemampuan umat hanya sebatas itu. Maunya Rasulullah mengajak kita faham di atasnya itu, di luar itu. Tapi tidak faham, ya wes, kembalikan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bagaimana hadis tentang Ummu Malik yang dia kehabisan minyak samin, yang waktu Rasulullah mertamu minyak saminnya tinggal sedikit, lalu nyugui Rasulullah roti dengan minyak samin, lalu anak-anaknya minta, kata ibunya sudah sedikit, tidak cukup, itu sudah saya suka. Anaknya lalu ternyata tidak bisa dicegah, dilihat saminnya penuh, padahal tadi sudah hamil. Akhirnya sampai berhari-hari samin ini tidak pernah habis. Pada suatu ketika habis, lalu dia matur, ya Rasulullah, samin yang dulu tidak habis-habis waktu panjenengan sekarang habis. Apa Rasul? Jangan-jangan kamu koreti, kamu bersihin sampai bersih, ya. Lah ini kamu membersihkan bersih itu tanda kepasrahanmu, keyakinan pada Allah sudah kurang. Coba biarkan, selamanya tidak akan pernah habis samin ini, akan nyumber terus. Tapi karena kamu koret-koret sampai habis, berarti itu bentuk kamu kurang percaya pada Allah. Rasulullah pernah ya pada budak yang pelayannya, yaitu adanya Abu Ubaid, menyembelih kambing. Senangannya Rasulullah itu sampel itu daging. Kalau manusia itu tangan dua, depan itu, jadi kaki depannya itu. Rasul minta, ya Abu Ubaid, aktini dhira, beri aku sampel. Diberikan. Rasul minta lagi, aktini dhira, berikan sampel yang kedua. Setelah dua, minta lagi, aktini dhira.
Lalu sahabat Abu Ubaid matur, ya Rasulullah, ma fi syat illa dira'at. Mana-mana kambing ya sampelnya hanya 2. Lah kok panjenengan minta lagi. Apa jawab Rasulullah? Lau sakatta. Kalau kamu diam saja tadi, saya minta sampel, la a'taitani dira'an ba'da dira'in. Kamu akan bisa memberi sampel seberapapun saya minta, 1000 kali minta, kamu akan bisa menyuguhkan, menyodorkan, mendatangkan sampel-sampel itu kepada saya. Ini kan ilmu-ilmu yang di luar. Lah, maunya Rasulullah itu kan ceritanya antara itu kan tentang cara bagaimana pohon kurma itu bisa berbuah lebat. Ya dikawinkan, itu ilmu yang sejak dulu. Tapi pada suatu ketika Rasulullah bilang, sudah jangan dikawinkan, biar nanti kalian mengalami panen raya. Lah, sahabat-sahabat kan, lah, wong ilmu dari nenek moyang kami ini harus dikawinkan. Ini Rasulullah perintah jangan dikawinkan. Antara dia percaya dan tidak percaya, tapi ini Rasulullah harus dipercaya. Tapi kenyataan menurut tradisi dan ilmu yang sudah dimiliki oleh para petani-petani, kalau kurma itu mau berbuah ya harus dikawinkan. Akhirnya ya dijalankan, tapi menjalankannya setengah hati. Oh ini Rasulullah perintah ya saya jalankan, tapi keyakinannya tidak hilang. Ya karena apa? Kurma itu kalau ingin panen ya dikawinkan, tapi ini tidak dikawin. Akhirnya apa? Gagal. Matur ya Rasulullah, gagal ya Rasulullah. Akhirnya harus jawab, antum a'lamu bi ilmumu hanya itu, ya sudah lakukan. Padahal Rasulullah mau mengajak ilmu yang di luar itu, ilmu yang bila sabab, ilmu yang tanpa hukum kausalitas, ilmu yang tanpa didahului oleh ikhtiar begini begitu. Banyak itu, banyak, dan Allah Maha Kuasa itu. Inilah Rasulullah. Ya, jadi kepangkatan kita ini belum, apalagi kita sahabat tadi yang dikembalikan itu karena belum. Rasulullah mau menawarkan ilmu yang di luar hukum sabab musabab, hukum yang di luar tabiat kita, di luar hukum kausalitas kita. Tapi kita tidak yakin. Ini Islam itu Masya Allah, kalau kita lakukan sudahlah, nyumber. Madura itu potensi sebetulnya. Tinggal bagaimana memahami Islam secara benar. Melalui Maulidir Rasul, melalui peringatan haul. Apa yang dilakukan oleh beliau? Kok sampai mampu membina ma'had di sini pada tahun 1750, di saat mungkin semen hampir tidak ada, besi tidak ada, tidak ada, tenaga ada. Di tempat-tempat yang berbukitan gini, tapi berdiri. Inilah kekuasaan Allah menunjukkan orang-orang yang sungguh-sungguh dalam berjuang, Allah akan membantu. Oleh karena itu, percayakan putra putri sampean di pondok ini, Pondok Al-Akhyar. Terbukti pondok keramat di sini, pondok bersejarah di sini. Ya, siapa lagi kalau bukan sampean yang percaya? Jangan terkecoh dengan sekolah-sekolah unggulan, sekolah favorit ya. Tidak ada jaminan anak-anak jadi pinter iya, cerdas iya, mungkin menang di perlombaan-perlombaan nasional internasional, tapi tidak ada jaminan benar. Indonesia mengalami seperti ini karena kurangnya orang benar, bukan kurangnya orang pintar, tapi kekurangan orang yang bisa memproduk, menghasilkan santri-santri generasi benar dan pintar hanya pondok pesantren, termasuk lembaga-lembaga yang di bawah naungan kelola oleh pondok pesantren, perguruan tinggi atau SMP, SMK yang dikelola pesantren. Kenapa? Karena nilai benar itu masih ditekankan di situ. Nilai tata krama, unggah-ungguh hidup masih ada. Syekh Abdul Qadir Jailani sampai bisa begitu. Coba lihat di dalam kitab
Di karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Fatawa Al-Hadisiyah, cerita Syekh Qadir Jalil dengan Ibnu Abi Usrun, Ibnu Saqo. Ya, Ibnu Saqo hanya mengandalkan cerdas dan pinternya, tapi tidak totok kromo, akhirnya kebelet, kena belet, mati dalam keadaan kafir. Ibnu Abi Usrun masih tata kerama sedikit, tapi tidak total pada Syekh Yusuf Al-Hamadan, wali yang kutub, yang ghaus. Ya, hanya ingin tanya, cuma ingin tahu jawabannya saja. Belum tanya sudah dijawab oleh Syekh Yusuf. Kalau Ibnu Saqo ingin mencoba, dia menganggap Syekh Yusuf tidak akan bisa jawab pertanyaan saya. Belum tanya sudah dijawab, dan dia, saya melihat kekufuran telah membakar hatimu. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani tidak, saya hanya ingin barokahnya. Padahal beliau sudah mahasiswa di An-Nidhamiyah, sudah syekh. Saya hanya ingin sowan melihat wajahnya si Yusuf, minta barokahnya saja. Itu saja saya. Jadi tata kerama, unggah ungguh, ini penting. Ya. Akhirnya beliau bilang, saya melihat kamu hei Abdul Qadir naik kursi di Baghdad. Kamu mengatakan qadami hadi ala raqabati kulli wal mi'awi illah. Ya, ini apa? Tongkat. Ya, delamaan atau tongkatmu di atas lehernya wali sedunia. Dan semua wali saat itu Abdul Qadir bilang semua menundukkan begini. Sodakta ya saya, sodakta ya saya, sodakta ya saya. Karena tata krama. Melihat orang lebih tua, orang yang soleh, punya keramat, beliau minta memohon barokahnya. Yang ada hanya di pesantren. Ala kulli hal sampai sekarang pesantrenlah pendidikan yang sampai sekarang siap melahirkan generasi yang benar sekaligus pintar. Kalau yang lainnya cuman jaminan pintar, benar tidak ada jaminan. Sekarang banyak orang pintar, buktinya seperti ini, justru menyengsarakan umat hanya untuk kepentingan diri sendiri, kelompoknya. Monggo pesantren, kalau titip ke panjenengan semuanya, kalau punya anak titipkan di sini. Ya, karena kiainya masih siap menanggung, mengambil alih kewajiban orang tua. Padahal sesungguhnya yang wajib membenarkan anak wong tua, orang tua. Tapi kiai dan pengurus siap. Enak sudah. Kewajiban diambil alih kiai. Tinggal buat anak yang banyak. Nah, kenapa? Kalau jadi serahkan kiai. Jadi ya, ada yang menanggung loh ya. Jadi kalau tidak ada kiai, yang tidak ada pondok, siapa yang menanggung? Rasul mending fa inna ma abayu hawidal yunasi ayumajisani. Kedua orang tua yang menjadikan anaknya pencoleng, morfinis, pemabuk, pejudi, non muslim, itu orang tua. Kenapa? Tidak kontrol atau salah meletakkan pada pendidikan yang tidak menjamin benar. Itu hadisnya. Tambahan saya sendiri, ayu malingeni, ayu bajingani hiya. Wong tua, tapi ada kiai, alhamdulillah. Mari percayakan, sudahlah, jangan tengok-tengok itu. Yakin Allah akan membuka pintu-pintu berkah dalam kehidupan, pintu kesuksesan. Yakin. Saya ini hanya punya yakin saja. Para bapak, para ibu, alhamdulillah, mudah-mudahan banyak hadir ini oleh Allah ditambahkan kesabaran, keberkahan, rezeki yang berkah, usia yang berkah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang sukses, berhasil menjadi anak yang benar sekaligus pinter, dan pondok Al-Akhyar terus berkembang dengan baik, dan bantu apa yang oleh kiai menjadi sebuah semangat dan cita-cita. Wali santri harus terutama ya saat ini para alumni tidak kalah pentingnya bagaimana bisa memikirkan pondok-pondok alma mater yang dulu dia ambil ilmu di sini.
Insyaallah Allah akan memberikan yang terbaik untuk panjenengan semuanya. Itulah mungkin yang bisa kami sampaikan ya malam ini. Mudah-mudahan kita semuanya, saya khususnya dapat berkah. Kurang mohon maaf, maklum kata bahasa yang mungkin tidak bisa difaham atau terlalu kasar, saya mohon maaf. Ihdinas shiratal wallahul muwaffiq. Jadi ada kiai yang mungkin dibagi doa biar untuk saya kurang lebih maaf. Ihdinas shiratal waffaqana Allah yakum ila shawabit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan keharibaan yang mulia Hadratul Mukarram